Nah, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami juga ingin mengadakan sebuah musyawarah mengenai pelaksanaan Diklat Terpadu Dasar Angkatan kedua ini. Di antaranya mengenai konsumsi dan lain sebagainya. Jadi mohon kepada ibu-ibu muslimat agar berperan aktif untuk membantu kegiatan Banser ini. Terutamanya kami mohon yaitu di bidang konsumsinya. Nanti mengenai teknis dan bagaimana caranya nanti akan dijelaskan oleh Ketua PAC Ansor Kabupaten Lumajang. Mungkin hanya itu saja sedikit gambaran mengenai Ansor Banser dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sambutan yang kedua, sambutan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum. Dalam hal ini akan disampaikan kepada Abah Yai Muhammad Syahku Tarmizi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Apa hutan apa berapa nih? Senes angin teman. Kalau udan. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para ulama, bil khusus doanya Bapak Ali Maksum ikut hadir, para pengurus cabang, baik pengurus cabang Ansor, pengurus cabang Muslimat, pengurus anak cabang Ansor, pengurus anak cabang Muslimat dan juga ranting, serta koordinator Banser cabang dan juga segenap yang hadir pada sore hari ini yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ucapan syukur biqaulin alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas nikmat umur, nikmat sempat, nikmat sehat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sesuai dengan undangan kita sama-sama bisa berkumpul di majelis musyawarah pada sore hari ini dalam rangka menyukseskan DTD yang kedua, yaitu dari pengurus cabang untuk Banser yang tempatnya di lokasi Pondok Pesantren Darul Ulum Jaya ini. Maka mudah-mudahan musyawarah pada sore hari ini bisa membawa berkah sehingga menjadikan sababiyah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Banser dari pengurus cabang Kabupaten Lombok Selatan diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang kedua kalinya tanpa sholawat wa salam semoga tetap tercurah limpah pada baginda Rasulullah sahibu syafaat, yakni Nabiuna wa Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang kita harapkan syafaatnya dunia sampai akhirat kelak. Semoga kita semuanya istiqomah di dalam menjalankan tuntunan sunnah-sunnahnya sehingga diakui tempat beliau dan telah mendapatkan syafaatnya hingga selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Untuk selanjutnya di sini atas nama pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, pertama mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada pengurus cabang Ansor,
gerakan Ansor, kemudian pada pengurus cabang Ibu Muslimat dan juga PAC, baik Ansor ataupun Muslimat dan juga ranting maupun yaitu dari Bansar yang pada sore hari ini untuk menyusun, merencana, memusyawarahkan supaya kegiatan di bulan Juli atau bulan 7 yang akan mendatang, yang persiapannya sebulan lagi, mudah-mudahan tentunya di sini walaupun toh sibuk, walaupun toh gimana, alhamdulillah ibu-ibu telah menyempatkan waktunya, bapak telah menyempatkan waktunya, sahabat-sahabat Ansor Banser telah menyempatkan waktunya. Maka ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan kiranya yang bisa berserah kepada Allah dengan doa semoga semuanya nantinya diterima, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua kalinya atas nama pengasuh tentunya juga mohon maaf andaikan di dalam penyambutan penempatan yang sangat-sangat sederhana di tempat lesehan, ya di madrasah yang belum sempurna ini, ya kan? Semoga untuk seperti itu bisa mencetuskan nantinya dalam musyawarah, yaitu dalam rangka menyukseskan DTD Banser yang kedua di Pondok Pesantren Darul Ulum Karajaya ini. Adapun untuk selanjutnya tentunya kami tidak banyak untuk sambutan, waktu sudah sore. Yang jelas kepada segenap sahabat-sahabat Ansor dan juga ibu-ibu muslimat, ayo monggo diangkat bareng-bareng. Acara ini bukan acara siapa-siapa, acara kita ini, acara Ohang Tihi Jiwong kene ya, acarane dewe, acarane orang NU, acarane ibu-ibu muslimat, acarane yaitu sahabat-sahabat anak-anak kita, pemuda-pemuda Ansor, yakni untuk menyusun Banser, yang mana Banser ini adalah tentaranya NU, ya. Nah, ini oleh karena itu pada ibu-ibu dari muslimat ini terutamanya ini sangat disambati banget gimana bisa mengangkat acara tersebut sehingga selama berapa hari DTD 4 hari itu nanti bisa terangkat dengan baik karena pesertanya mungkin banyak, sehingga jika hanya ditangani oleh panitia dari pemuda-pemuda Ansor, nah, rasanya berat kalau tanpa dibantu oleh ibu-ibu muslimat. Makanya dari pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lombok Selatan dan juga PAC Ansor dari Boyongmaca ini mengumpulkan ibu-ibu muslimat, ini mengajak gimana supaya bisa mengangkat bareng-bareng acara tersebut, bisa ibarat pepatah mengatakan berat sama dipikul ngono kae, ringan sama dijinjing. Lek ndak salah ngono rasaku. Nah, oleh karena itu bareng-bareng nanti silakan ibu-ibu untuk memberikan masukan-masukan pada ini panitianya atau panitia untuk kesuksesan acara ini, ya kan? Supaya benar-benar di dalam pelaksanaan DTD nanti tidak ada masalahnya. Dan kami selaku tuan rumah yang ditempati, ketepaan yang ditempati tuan rumahnya di Pondok Pesantren Darul Ulum. Jadi kami pun juga nanti akan kami siapkan sebisa mungkin, semampu kami, keluarga besar Pondok Pesantren ini juga kami siapkan sak duwene jiwa raga pikiran saeneke kabeh ditumpahne supaya acara ini bisa terlaksana dengan baik insyaallah. Itulah kira-kira sedikit yang kami aturkan. Untuk selanjutnya silahkan untuk diteruskan untuk bermusyawarahnya. Akhirul kalami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Baiklah, cara selanjutnya yaitu rapat inti. Dalam hal ini yang akan dipimpin oleh Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Boyongmaca, yang akan dipimpin oleh sahabat Arianto. Kepadanya kami persilakan. Monggo Bu, dipun unjuk.
diminum. Insya Allah udannya buatan mandap kok. Tidak hujan insya Allah. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa la alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para yai, wabil khusus dumateng Romo Kiai Muhammad Syekh Tirmizi selaku pengasuh pondok pesantren Darul ingkang kula hormati beliau Pak Ali Mansur, alhamdulillah sampun rawuh di tempat ya, alhamdulillah. Yang saya hormati pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Maluku Selatan, beliau sahabat Muhaimin beserta kasat korcapnya dan Eko. Yang saya hormati pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama atau yang mewakili. Yang saya hormati pengurus anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama beserta ranting yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati kepada Wakasat Koryo dan beserta jajaran PAC Gerakan Pemuda Ansor Buaya Pemaca yang sempat hadir. Tentunya pertama puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat jasmani maupun rohani sehingga dapat berkumpul, bermujalasah di sini majlis dalam rangka mensukseskan rencana diklat terpadu dasar kedua Kabupaten Maluku Selatan. Salam salamnya Allah semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Yuna Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang mampu membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman munarah yaitu adinul Islam. Hadirin wal hadirat tamu undangan yang dimuliakan Allah. Tentunya di sini kita langsung mawon kan. Yang pasti kemarin kami ditunjuk dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten bahwasanya untuk pelaksanaan diklat terpadu dasar kedua kabupaten untuk Ansor Banser akan dilaksanakan di Buaya Pemaca. Ini tentunya kami juga modal yakin bahwasanya Buaya Pemaca adalah ladangnya Nahdlatul Ulama baik banom-banomnya. Jadi walaupun bagaimanapun melihat rekap yang pernah dilaksanakan di DPD pertama di Kabupaten Maluku Selatan, kami lihat bahwasanya tidak mengkhawatirkan bahwasanya Buaya Pemaca bisa, karena banom-banom dari Buaya Pemaca baik Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser itu semua ada di Buaya Pemaca, dan kader-kader yang paling banyak Ansor Banser itu di Buaya Pemaca. Ini modal bismillah tentunya permintaan dari sahabat VC ini kami terima, kemudian kami sosialisasikan kepada sahabat-sahabat Banser itu sendiri. Sahabat-sahabat Banser Ansor itu siap seperti itu. Nah, ada beberapa tentunya karena agenda ini agenda kabupaten ya, yang tarafnya skala besar ya, super besar. Tentunya kami sendiri untuk mensukseskan acara tersebut tanpa bantuan banom-banom Nahdlatul Ulama di Buaya Pemaca tentu akan terlalu sulit untuk mensukseskan. Makanya di sini kami mengajak ibu-ibu muslimat baik dari Fatayat kemudian muslimat, kader-kader itu sendiri bagaimana cara mensukseskan acara tersebut seperti itu. Makanya kemarin kami lihat proposal yang pernah diagendakan di DPD pertama di kabupaten. Itu dalam proposal itu tidak sedikit memang untuk melaksanakan diklat terpadu dasar itu. Kemarin dibuat oleh sahabat-sahabat PC itu sekitar 90 juta seperti itu. Nah, bukan 90.000 gitu. 90 juta. Akan tetapi kami lihat di dalam proposal tersebut yang banyak memakan biaya adalah konsumsi. Karena diklat terpadu dasar itu peserta yang di dalam tersebut kita agendakan untuk diklat kedua ini sekitar 250. Ketika dihitung-hitung sekitar pembukaan dana itu sekitar 61 juta untuk konsumsi. Karena kita hitung itu kalau misalnya 250 kita tambahkan 50 karena untuk askolatnya sekitar 300
itu satu kali makan itu sekitar 300. Jadi kalau 3 kali makan dalam satu hari malam itu sekitar 900. Nah, ini tentunya kami mengajak kepada ibu-ibu muslimat bagaimana cara mengakali, bagaimana cara mensukseskan untuk konsumsi tersebut. Tentu kalau kami sendiri dari pimpinan anak cabang ini terlalu kesulitan. Nah, ini tentunya minta bantu, minta usulan dari ibu-ibu muslimat bagaimana cara untuk mensukseskan masalah konsumsi tersebut. Diklat terpadu dasar ini akan diadakan sekitar 4 hari. Ya, perlu kami sampaikan bahwasanya kita buka itu tanggal 8 sampai tanggal 11. Jadi check-in-nya atau pelaksanaannya itu dimulai jam 2 bukaan, jam 1 dan jam 1 pembukaan. Dalam arti yang 4 hari tersebut sudah terpotong setengah hari ketika hari Kamis jam 1 sampai jam 7 sampai jam 1 itu apa saya check in. Dalam arti tidak kita ada konsumsi ya, tidak diagendakan dengan konsumsi. Berarti terpotong setengah hari ketika hari Kamis tersebut. Jadi hari Kamis setengah hari, kemudian Jumat full, Sabtu full, kemudian Sabtu itu sampai Minggu, Sabtu kemudian sampai Minggu pagi sampai sore dan ya. Pagi kemudian siang, sore, siang sudah. Penutupnya berarti sore itu sudah tidak lagi ada yang namanya untuk bantuan konsumsi untuk peserta. Jadi kalau dihitung-hitung, jadi sudah terpotong 2 kali makan ya. Karena Kamis itu pagi tidak, kita hanya mengurusi siang, kemudian sore, kemudian minggunya kita harus mengurusi pesertanya itu untuk konsumsi itu pagi sampai siang, sorenya sudah penutupan, sudah bubar, tidak untuk konsumsi lagi seperti itu ya. Nah itu tentunya kami mengajak musyawarah pendapat dari ibu-ibu muslimat tentang masalah konsumsi tersebut. Apakah bersedia kita sogok bareng-bareng ataupun pripun untuk masalah demikian. Jadi tentu kita langsung buka untuk rembukan atau rapat untuk pada sore hari ini untuk masalah konsumsi tersebut. Monggo untuk ibu muslimat.
Hari terakhir satu kali. Berarti untuknya 3 hari. 3 kali 3 9. 3 kali 9. Minggu 2 berarti 10. 10 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruhnya yang hadir di sini tempat, mohon maaf langsung saja ini kami menanggapi amanah daripada Ketua Ansor PAG Buai Pemaja. Menurut kami, ini pendapat kami pribadi, nanti bisa dibahas dengan kita bersama. Menurut saya pribadi, kalau kita hitung dari pembukaan sampai akhir itu 10 kali makan. Pesertanya 300 itu peserta saja atau peserta pengurus? Peserta pengurus. Pesertanya saja. Peserta 250 aspal 250. Peserta 250 aspal 500. Menurut saya ini kalau dihitung-hitung mulai dari pembukaan sampai pembubaran itu kan 10 kali makan, kalau sehari 3 kali ya. 10 kali makan. Bagaimana kalau tiap kali makan itu kita bagi masing-masing ranting. Misalnya ranting Karet Jaya pagi di hari apa gitu. Nanti siang ranting mana lagi, sore ranting ganti ranting lagi. Jadi persiapannya satu ranting 1 kali makan. Akan tetapi saya di sini nggak semuanya ranting hadir ya. Itu cuma usulan saya. Kemudian bagaimana kalau untuk ini diserahkan selain ranting Karet Jaya? Karena apa? Ranting Karet Jaya ini satu nyiapin untuk makan yang prasmanan atau katakanlah istimewa. Kemudian yang keduanya beli mbok menawa ada kekurangan. Nah, untuk dari segi apapun. Jadi untuk makan nasi kotak ataupun nasi bungkus itu dari ranting-ranting terdekat, atau untuk daerah yang jauh kiranya bisa pakai nasi kotak ya nggak apa-apa, tapi kalau untuk pena EPA ngoten nggih terserah, monggo bagaimana enaknya. Ini cuma usul saya, nasi kotak itu langsung, dan nanti kalau untuk ngambilnya biar dari Karet Jaya ini untuk mengambil, misalnya pagi ranting mana, siang ranting mana, biar dari Karet Jaya yang ambil, nanti suruh kumpul di tempat siapa gitu. Ini cuma pendapat saya. Adapun nanti bagaimana keputusannya, silakan mari kita bahas bersama-sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini maaf ya Bu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khususnya dari ranting Mekarjaya ini yang awal ingin bertanya ya Bu. Kira-kira ini tadi insya Allah yang akan dikasih hidangan 300 orang Pak. Jadi satu kali makan insya Allah 300 orang. Nah terus ini ibu-ibu, ini kira-kira yang hadir ini berapa ranting ya yang hadir? Karajaya, Sipin, Talang Padang, Karajaya, Sipin, Talang Padang, Kembang, Sri Menanti, Mekarjaya, Danau, Kotawai, Tanjung Jaya, Sumberingin. Loh, pas kan 10, tapi 10 kan karya. Kurang 1, serakat wes bro, ini serakat, siap-siap. Sing cedek kan serakat. Coba. Nanti Kongur ya, Mekarjaya, Tanjung Jaya, terus Danau Jaya, terus Kembang, Curug enggak? Ya nanti yang enggak hadir bukan berarti gratis, nanti ditembusin. Kembang ya, sampai Kembang tadi mau Sri Menanti, ini Kotawai, terus Sumberingin, Pak Sumberingin bakal keliwatan. Sumberingin, Sipin, terus dulu nanti enggak sih? Nanti nih. Sri Menanti, Talang Padang, tambah serakat 10 ranting tuh yang untuk nasi bungkusnya. Nanti untuk apa namanya yang tidak hadir ya nanti entah siapa menembusi ke langsung didatangi ke tempat ketuanya. Cuma kita loh, Mekarjaya itu menghitung siji oleh jamaah memang banyak, kesadarannya juga memang tinggi. Mekarjaya? Oke. Mekarjaya kan enten ibu misalnya ibu lagi sing hadir, hitung siji mawon sih. Mende-mende kan jamaah ya saiki ngaji nih mati urip. ngendi no? Kembang. Nggih. Oh Kembang. Nggih. Berarti seandainya Mekarjaya Nah, ini maaf Bu. Jadi termasuk ranting-ranting yang sudah ada kalau yang belum ada, yang penting dikoordinat dulu ya Bu. Kira-kira berapa ranting, nanti ketemunya berapa kota. Jadi satu ranting kira-kira berapa kota. Kalau satu hidangan itu 300 kota, seumpama Mekarjaya ya. Seumpama Mekarjaya akan 300 kota keberatan Pondak, kalau keberatan ya dibagi 2, 150 atau 100-an. Kalau Mekarjaya saya yakin itu warganya banyak, kalau kita perkirakan dulu kira-kira sepakat dengan atas ranting seandainya kita ambil 3.000 nasi kotak. Nah 3.000 itu kita bagi 10 dari ranting yang hadir, kira-kira jatuhnya berapa kotak? 3.000 dibagi 10 kira-kira mau sepakat enggak dalam satu ranting itu enggak 300 kota. Kira-kira keberatan kok enggak? Nanti tadi di awal kan sudah saya sampaikan, nanti kalau yang keberatan musuh, nah ini belum keputusan.
keputusan masih perlu dimusyawarahkan. Ya, jadi ini maaf ya Bu, ini semua ranting yang ada yang hadir saat ini tolong nanti dia angen-angen ya dengan jelas kira-kira umpama diambil sekian kotak itu keberatan atau enggak. Ini maaf Sekali. coba diangan-angan dirancang dulu Bu. Sudah, terima kasih. Dari sumber ini maksudnya yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sumber ini ada masukan Ibu Nyani ataupun Ibu Ketua untuk masalah konsumsi yang memikul beban 300 nas kotak ya. Intinya Ketua ranting nggak bisa begitu saja memutuskan. Kami harus mengumpulkan ketua-ketua anak ranting. Jadi mungkin kalau 300 kotak itu dipikul dengan anak ranting, satu ranting 300 nggak keberatan. Tapi kalau cuma anak ranting satu yang memikul beban 300 kotak, yang namanya ada yang kesadarannya tinggi, ada yang enggak. Intinya Bu Nyai mungkin untuk memutuskan hari ini belum bisa. Tapi kalau Mekar Jaya mungkin bisa ya. Mudah-mudahan tapi bisa, tapi dengan mungkin ya dikumpulkan anak rantingnya itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, seandainya kita tidak putuskan hari ini, kira-kira waktunya masih kan udah mepet ya. Nah, waktu udah mepet. Jadi seandainya anak ranting itu kan tergantung kepada ranting kan. Niki mohon maaf ya, nyuwun sewu. Niki namung napa? Sekedar masukan Bu ya, sekedar namanya musyawarah yang jelas seandainya waktu ini kan sudah mepet. Nah, untuk meningkat waktu itu gimana kalau kita putuskan sekarang? Ranting itu nanti kan ranting, anak ranting itu kan tanggungan ke ranting ya. Bagaimana cara kita menyampaikan ke anak ranting? Pandai-pandailah pengurus ranting menyampaikan ke anak ranting. Jadi seandainya kita tunda keputusan hari ini, kapan lagi kita musyawarahnya lagi? Terus gimana Bu, kira-kira kita putuskan sekarang untuk masalah konsumsi atau kita masih menghandle dulu untuk menanyakan ke anak ranting? Mekar Jaya, misalkan Mekar Jaya sudah berjalan, sudah lama. Nah, kita antisipasi untuk ranting yang tidak hadir hari ini, jadi putuskan per ranting seandainya 250 kotak. Beratan jamu. Berarti kalau Bu untuk kembang kira-kira penai siapin berapa kotak? Anyway Bu, untuk kembang kalau usulan saya kembang biar kerjasama dengan Sikin atau yang mana yang memang yang jamaahnya itu agak masih berat sekali. Saya mau kadang-kadang iya, nah mereka bukannya langsung, tawannya lah ya bukan ya. Pengajian dari sekarang berapa yang ada kalau lagi pulang ada yang ada kesadaran, ada yang belum. Cateringan kalau di sini bawa kelas 14. Niki nyuwun sewu dan ini kesepakatan untuk ranting Mekar Jaya seandainya untuk diklat muslimat diikut sertakan insya Allah untuk ranting Mekar Jaya itu siap untuk cateringan. Lebih baik di masyarakat kita mintain dana, kita cateringan beli di sini langsung taruh di sini. Kalau kita mengambil di pucuk kan susah. Gimana bagus? Kira-kira cateringan ikuti pira ta Bu mriki kula tak tanglet.
sementara biasanya nek dilat lawe nopo? Pokoknya yang penting enten segoni ada nasinya. Kalau usah nggak usah apa-apa ada ikan dan lain sebagainya. Penting enak segoni, cukup bagi enak sayuri. Nah, betul. Jadi jangan dibuat berat. Ini tentunya kami mohon kepada setiap ibu-ibu muslimat. Permintaan kami untuk konsumsi ini jangan dibuat berat. 1 jamnya 15.000 ke boten kan. Sepenting enak segoni kalau saya jadilah peserta. Gitu. Mati lampu. Hidup itu. Itu ya barang kamu mati tadi. Iya. Bu, saat ini sampean tamat rantingnya sampean ini dari ranting-ranting ini sambutnya pinter dia. Nah, kok dari awal itu waktu kekurangannya diambilkan dari makhluk dana tuan rumah untuk tamu ya. Sehingga tidak Bu, kita kira-kira Bu. Yang berapa Sangkutnya berapa sih Mbak? bisa bagi yang lain untuk kembang bagaimana kalau gabung dengan air perias atau sidodadi. Air perias enggak aku. Sidodadi Mbak kembang gabung harus sidodadi sama nasi konter kok kami dari mana Pak? Misalnya ada yang terus boleh 200 kembang tinggi 200. Sumbernya berapa Bu? 300. Sumbernya 300. Sipen Talang Padang Bu, Talang Padang kira-kira berapa kotak Bu? 200. Talang Padang 200. Kemudian 200. Sampai langsung 500 tahun. 500 tahun. Ada posnya. Naik Pak Muhyiddin dia kan dulu kalau misalnya ada yang nambah lagi kan itu sekedar cuma terpisah. Misalnya ada nambah lagi syukur kan. Terima nanti 250. Nah sementara 250 sampai Bu. Dan saya pegawai itu Dana Jaya 500. pegawai 300 ya. Ditambahin Sebutin nasi. Kok saya pulang itu kerasa. Apa ya?
acara diklat ya Pak ya, acara diklat ya. Kayak gini loh ya, kayak ini. Iya jam, saya nggak ngerti. Kayak TikTok mending. Ora iyo. Dan telah disepakati untuk konsumsi yang apa namanya? Iya, nasi bungkus yang untuk dibagikan atau diberi tanggungan kepada ranting-ranting ya Bu ya. Di sini kegiatannya dimulai pada hari Kamis sampai dengan hari Ahad. Nah, untuk hari Kamis makan yang pertama yaitu makan siang dari desa Sumberingin. Nasinya 300. Terus untuk sorenya desa Kembang plus Sidodadi Bu. Kembang 200, Sidodadi 100. Nah, untuk hari kedua, hari Jumat pagi desa Tanjung Jaya 300, siang desa Mekarjaya 300, sore Mekarjaya lagi 300. Ya, jadi seluruh untuk Mekarjaya 600. Untuk hari Sabtu pagi desa Sri Menanti 250, siang desa Danau Jaya 300, sore desa Sipin dan Danau 200, Sipin 100. Untuk hari terakhir yaitu hari Ahad pagi Talang Padang 200, Curup 100, siang Kotawai 300. Paham ya Bu ya? Insya Allah dengan ini kami kembalikan kepada Allah. Semoga amal ibadah ibu-ibu semuanya menjadi amal ibadah yang diterima dan bermanfaat atau barokah. Amin ya robbal alamin. Nah, kiranya itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam walau wafiqil aqwamitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ataupun nanti kalau yang tidak punya ranting ansornya bisa langsung ke sekretariat PAC di Darul Ulum seperti itu. Mohon untuk ansornya bisa kita sikat kepada ketua ranting Muslimat. Tentunya ini sebagai undangan resmi juga, kami mohon untuk kehadiran pimpinan cabang beserta rantingnya ketika acara pembukaan, kalau bisa hadir untuk memenuhi undangan diklat terpadu dasar di Buah Macan, tepatnya di Darul Ulum. Sakit merapat, sakit untuk pembukaan. Sampun gitu. Itu kesempatan bagi Anda yang berminat bisa dikunjungi oleh ketua ranting Muslimat masing-masing. Permisi Ibu, yang rantingnya belum ada bansernya, kami sarankan itu pengumuman bisa disampaikan ketika pengajian di tempatnya Ibu masing-masing. Misalnya air liang, Kembang Tinggi, kemudian Talang Padang, yang belum ada ranting ansor banser ini, kemudian Kotawai,
belum ada ansor bansernya. Jadi kami minta tolong kepada ibu-ibu, kami mewakili pengurus cabang, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor, agar menginformasikan kepada seluruh jamaah pengajian ibu masing-masing di desa masing-masing. Demikianlah himbauan dari kami. Untuk kata penutup, untuk Kasat bisa untuk menambah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, pimpinan cabang Muslimat, Nahdlatul Ulama, dan pimpinan cabang Muslimat Kecamatan Baru Maca, dan alhamdulillah hadir juga teman-teman kita pemilih Muslim, dan beristimewa kepada ibu-ibu Muslimat yang alhamdulillah saya melihat support dari jenengan semuanya terhadap kami Ansor Banser ini sangat luar biasa. Dari saya pribadi mengaturkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu Muslimat semuanya atas dorongannya, semangatnya, jenengan semuanya untuk membantu kami dalam pelaksanaan nanti, karena memang kita sadari bersama dalam kegiatan ini adalah biaya yang terbesar adalah konsumsi. Nah, maka ini kami bekerja sama dengan ibu-ibu Muslimat untuk konsumsi tersebut. Dengan demikian nantinya saya berharap hubungan seperti ini tidak terputus ketika di TD ini saja, namun ketika nanti di tiap-tiap ranting Muslimat ini sudah ada Banser, kami Banser menyatakan siap ketika memang Banser dibutuhkan oleh ibu-ibu Muslimat. Mungkin contoh ketika ibu-ibu Muslimat mau pengajian, butuh ngangkatin kursi, meja, nyiapkan salon dan sebagainya, Banser siap membantu ibu-ibu Muslimat. Pengalaman saya di Lombok Timur, kami bergerak pun seperti ini. Alhamdulillah dengan dorongan ibu-ibu Muslimat kita bergerak, dan ketika nanti ibu-ibu Muslimat perlu bantuan, Bansernya saya instruksikan di Opus Selatan dimanapun tempat, ketika Muslimat membutuhkan Banser harus selalu siap. Karena apa? Kami Ansor Banser bukan hanya bergerak mungkin pengawalan kiai saja, bukan, tapi memang itu adalah tugas utama kami di Ansor Banser, ini adalah pengawal kiai. Namun selain itu juga kami dalam bakti sosial kemasyarakatan pun itu kami sangat ditekankan. Makanya ketika memang di desa-desa memerlukan bantuan, kami instruksikan dari cabang Banser jangan sampai tutup mata, dalam artian harus berperan aktif. Makanya ini saya juga mohon maaf ya kalau kami pada saat ini merepotkan dengan semuanya. Tapi mudah-mudahan ini adalah langkah awal hubungan kita antara Ansor Banser. Mungkin ibu-ibu yang belum paham selama ini Banser itu apa sih? Barisan serbu atau barisan apa? Banser ini adalah barisan Ansor Serbaguna. Memang ada yang menyamai kita Banser juga, tapi hanya barisan serbaguna. Tapi kalau kami yang ada di naungan Nahdlatul Ulama, barisan Ansor Serbaguna. Ini seragamnya yang oranye-oranye kayak tentara. Karena kami ini sudah kenyang di, mungkin ada omongan orang-orang itu, wah ini tentara gila, mau jadi tentara nggak jadi pakai oranye-oranye. Tapi ini adalah sejarahnya ketika sebelum kemerdekaan Banser sudah ada. Makanya kami bersama jajaran PC dan PAC yang sudah aktif, kita menggerakkan kembali Ansor Banser yang ada di Kabupaten Opus Selatan. Alhamdulillah kemarin di langkah awal di akhir tahun 2020 kita sudah tercatat di database kurang lebih 250 kader. Dan target kami mohon doanya di akhir periode kepemimpinan saat ini bisa menembus 3.000 kader di Opus Selatan. Makanya kami juga mohon dukungan, mohon doanya, karena ketika nanti di masyarakat Bandung NU ini sudah aktif, insya Allah yang bendera hijau di Opus Selatan akan berkibar. Dan kami ini adalah modalnya nekat, Bu ya. Alhamdulillah di TD pertama kami juga nekat, dan hitung-hitungannya juga pada saat ini saya ngobrol dengan Ketua PAC ini juga modal nekat. Dan pada akhirnya ibu-ibu Muslimat yang menjadi korban, mungkin itu. Karena dana yang disampaikan tadi oleh Ketua PAC untuk konsumsi saja kalau sekitar 300 peserta dari sekolahnya ini menghabiskan dana kurang lebih sekitar 60 juta. Nah, ini 60 juta. Dan alhamdulillah di bulan remaja ini ibu-ibu Muslimatnya sudah aktif.
Alhamdulillah saya kemarin juga bisa naik menyambangi sahabat-sahabat Banser yang ada di Danau Jaya ya. Di Danau Jaya di sana juga aktif juga sahabat-sahabatnya walaupun di luar perkebunan ya. Mohon izin saya juga sebenarnya dari pucuk gunung Bu ya. Kalau jenengan pernah dengar desa Remanan Jaya, saya dari sana. Dari Remanan Jaya naik lagi ke Reges Raya. Dan alhamdulillah pada saat ini bisa berjumpa dengan ibu-ibu muslimat. Mudah-mudahan adalah pertemuan yang barokah untuk berkelanjutan. Banom-banom NU di Oku Selatan bisa berkembang secara besar. Dan juga nanti kami berharap ketika DTD dilaksanakan, saya minta ibu-ibu muslimat bisa turut hadir dalam pelaksanaan pembukaan DTD yang diadakan di hari ini. Dan kami berharap kalau ada putra-putri jenengan yang memang mau ikut di pengadilan tingkat dasar Banser ini, monggo silahkan diikutkan. Kalaupun toh nanti ada yang bertanya-tanya, diklat nanti saya takut nginjak bara api, sampaikan ojo beti. Insya Allah nanti Ketua PAC Boy Pemaca ini sudah siap lahir batin jemput terus. Nah geni mowo insya Allah bisa ditanyakan dengan Denwatser yang sudah jadi. Insya Allah Bu, kalau cuma menginjak bara api itu insya Allah bukan tanpa mantra, bukan dijami-jami, bukan, tapi karena yakinnya tidak akan lebih. Jadi kalau nanti ada yang pengen daftar, aku mau goro-goro takut di bara api, kalau nggak sampai ngapusi WC apa-apa, nggak ada adanya, konsepnya beda. Jadi kita di Oku Selatan ini memang pengembangan Ansor Banser dalam tahap awal ini memang luar biasa juga ya, tantangannya luar biasa. Namun tadi kita sudah bertekad ya Ansor Banser di Oku Selatan ini bisa hadir kembali. Apalagi di Boy Pemaca ini saya mendengar infonya dulu pernah ada Banser tapi lama vakum. Ada juga yang sudah pernah pakai seragam Banser tapi belum diklat. Maka di sini kita gerakkan di Boy Pemaca. Mudah-mudahan, apalagi Boy Pemaca ini saya sampaikan salah satu kecamatan, bahkan satu-satunya kecamatan yang saat ini kader Ansornya, kader Bansernya yang terbanyak. Dan saya melihat muslimatnya luar biasa. Pantes Ansor Bansernya banyak, karena ibu-ibu muslimatnya banyak. Sehingga insya Allah. Itu ibu yang perlu saya sampaikan. Jadi mohon maaf sekali lagi dengan kami mengadakan DTD ini sehingga kami mohon bantuan dari ibu-ibu sekalian. Dan perlu saya sampaikan ketika jenengan nanti memberikan Islam untuk konsumsi itu jangan sampai memberatkan jenengan. Ya, bahasanya kalau menurut saya karena ini tingkat dasar. Jadi memang gembleng fisik dan mental itu memang betul-betul kami tempa betul. Jadi bahasa kasarnya kalau makan nasi sama ikan asin aja udah cukup. Boro-boro ada ikan asinnya masih alhamdulillah. Bahkan kalau memang lebih lagi kami ini pakai nasi putih aja. Yang penting ada nasi putih sama air minum. Sebenarnya segone iso mbuwetan. Jadi jangan sampai nanti memberatkan ibu-ibu sekalian, harus nanti pakai telur, harus nanti disembelihkan ayam. Jangan. Karena apa? Nanti kalau sampai berikan ayam semangat lebih beserta. Tapi yang senior-senior karena dipilih dulu aja. Ya. Jadi saya minta jangan sampai memberatkan ibu-ibu sekalian. Jadi saya mohon yang sesederhana mungkin lah. Insya Allah kami juga Ansor Banser akan menerima. Karena apa? Dalam situasi pelatihan itu kami juga tidak akan apa ya istilahnya lawuh itu umbuh nasi ayam ikan asin sambal itu nggak ada bedanya. Karena apa? Ketika waktu makan saja diberikan waktu, diberikan komando, diberikan apa? Jadi rasanya ayam itu udah agak karuan lagi. Iya, ayam atau ikan asin tidak karuan lagi. Karena sudah dibentak-bentak seniornya nanti. Jadi saya dapat itu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ya dengan bantuan ibu-ibu muslim nanti bisa mensukseskan kegiatan kami ya. Dan ketika nanti sudah ada Ansor Bansernya, jangan sampai ibu-ibu muslimah ini istilahnya arep jaluk ewangi Banser itu. Kalau jenengan mau minta bantuan Banser di tiap-tiap satuan sudah ada pimpinan. Mungkin PC Muslimah punya aja. Silakan nanti koordinasi dengan PC Ansor atau dengan satuan. Kami dari cabang akan di tingkat kecamatan. Di sini ada ketua PAC-nya, Sahabat Arianto. Kemudian ada Kasat Korea. Kok di PAC Muslimah ini mau pengajian besar, membutuhkan Banser. Dikontak aja Kasat Korea, nanti pasukan tidak dikendali. Mungkin di Ranting, Mekar Jaya, Danau Jaya. Mau ada pengajian, membutuhkan Banser. Insya Allah, Banser yang di sana siap. Karena ketika kita sudah instruksikan, apapun kegiatan itu selama positif, kami harus siap.
Jadi itu Bu, sekali lagi terima kasih dan mohon doanya mudah-mudahan perjalanan kami Ansor Banser ini selalu diberikan istiqomah. Dan juga dari saya pribadi mohon izin, ini juga nanti saya harus melanjutkan perjalanan ke Martapura, kemudian besok lanjut lagi ke Banyuasin, Karangagung Hilir lewat jalur kursi perjalanan air 2 jam. Jadi saya mohon doanya mudah-mudahan kami semua yang belajar berkhidmat di Ansor Banser ini diberikan istiqomahan, diberikan kesehatan. Karena saya yakin dengan ibu-ibu insya Allah akan dijaga oleh Allah. Saja dari saya, kalau biasa mohon maaf. Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.